Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Salam jumpa. Semoga selalu sehat, walafiat dan bahagia di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berkecamuk di sekitar kita. Nah, malam ini kita tetap akan melakukan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Nah, tamu kita malam ini adalah Profesor Dr. Ali Saukah. Assalamualaikum, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Tetap sehat walafiat Ya, betul, sehat. Dan kita harus berolahraga supaya sehat. Pak Ali kan goes ya olahraganya. ya goes ya statis di rumah ya, pokoknya jalan, pokoknya bergerak lah gitu itu Ya, betul. untuk imun. Ya, disarankan puls jantung kita itu adalah sama dengan 220 dikurangi usia, dikurangi 20%. Ya, itu yang bagus. Iya. Para penggemar dan sahabat Suyanto.id, malam ini kita akan membicarakan seluk-beluk mengenai TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Dan ini adalah merupakan bentuk bagaimana persyaratan kalau kita akan sekolah di luar negeri, TOEFL terutama di Amerika Serikat. Nah, apa Pak Ali yang menyebabkan orang suka atau tidak suka kepada TOEFL ketika dia harus melakukan tes itu, Pak Ali? TOEFL itu kan sering pahami sebagai dua hal ya. Kalau ada orang menyebut TOEFL itu bisa saja itu seperti kalau kita minum air mineral itu aqua itu ya, aqua ya, minum aqua. Yang disebut aqua itu bisa air mineralnya atau aqua itu mereknya gitu. Sama ini. TOEFL itu kalau misalnya TOEFL berapa sudah ngambil tes, berapa skor TOEFLmu? Itu menyebut TOEFL itu bisa berarti dua hal. Pertama, TOEFL yang artinya merek dagang, ya, merek dagang, nama tesnya itu, atau TOEFL itu ya generic term, istilah yang sifatnya umum. Ya. Jadi kalau istilah yang sifatnya umum itu kan singkatan TOEFL itu kan memang Test of English as a Foreign Language. Ya. Jadi kalau menyebut Test of English as a Foreign Language itu dalam tanda petik itu hurufnya kecil-kecil, itu kan berarti ya semua tes yang mengukur keterampilan berbahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, betul. Setiap tes yang seperti itu yaitu TOEFL gitu. Artinya tidak salah juga gitu. Seperti kalau aqua nggak tahu ya. Aqua itu artinya apa ya? Aqua itu artinya air ya. Air ya, aquatik, aqua itu air. Jadi minum aqua itu minum air gitu, bukan minum air yang mereknya aqua gitu. Ya. Jadi apakah misalnya ada pertanyaan berapa skor TOEFL-mu? Apakah kamu sudah mengambil tes TOEFL? Itu bisa saja apakah pertanyaan itu bisa juga apakah kamu sudah mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, jadi apapun bentuk apapun merek dagang tesnya, tapi bisa juga berarti apakah kamu sudah mengambil tes TOEFL itu TOEFL yang memang keluar oleh pabrik yang ada di New Jersey, Princeton, New Jersey sana. Ya, saya pabriknya itu namanya ITS. Itu Pak Yanto, itu jadi seringkali kacau itu istilah itu. Ya, tapi memang bahwa pengertian umum TOEFL itu ya dia tidak peduli dengan merek dagangnya. TOEFL itu oleh orang umum ya disebut tes itu tadi. Seperti saya dulu bahwa TOEFL itu saya nggak pernah membayangkan bahwa itu ternyata pabriknya itu yang non profit
besar sekali. Saya sudah pernah ke sana, Pak Ali. Saya ingin Oh ya, saya ingin melihat kayak apa sih pabrik yang menyiksa saya pada waktu saya harus di Princeton ya, New Jersey ya. oh, gede banget. Jadi truknya gandeng tuh untuk mengantarkan soal itu berderet-deret banyak sekali karena dia kan produknya tidak Iya, saja seperti sekolah tidaknya TOEFL ya. ya. Terus Ya, gimana? CRE ya. Ya, gimana Iya, kali kalau TOEFL yang untuk membedakan niskala akademik dan sebagai TOEFL sebagai merek dagang itu, gimana kelanjutannya? iya. Jadi gini, sebetulnya memang itu mungkin menjadi awal tumbuhnya industri TOEFL yang bukan produs di Princeton itu. Jadi karena pada dasarnya itu kan tes itu kan mahal, tes itu Ya. juga tidak mudah mengerjakannya, sehingga kemudian ada tes-tes yang kemudian dikembangkan oleh perguruan tinggi gitu. Jadi ada jadi kalau sebutannya itu ada tes TOEFL baik, ada TOEFL prediction test ya, juga. Nah, jadi kalau di Aditi sebetulnya logo pabriknya itu kelihatan. Kalau misalnya katakanlah di internet itu logo pabriknya itu ETS itu kelihatan itu logo sendiri keresmian itu. Sehingga kemudian itu pertama. Nah, kedua sekarang ini memang 1980-an itu, ini kan sudah mulai 1960-an ya sebetulnya. Itu yang masih satu varian saja, yaitu paper based test, paper and pencil test. Sekarang kenal dengan PBT ya. PBT, paper based test, paper pencil based test, ya. Paper based testing. Ya, sekarang berkembang, jadi yang asli produk ETS itu sekarang berkembang dan kemudian ada yang sudah tidak lagi digunakan. Jadi yang paper and pencil test atau PBT itu sekarang di Indonesia saya kira tidak ada lagi karena itu hanya diperlukan untuk negara-negara yang belum maju IT-nya gitu. Terus kemudian sekarang ini adalah IBT ya, Internet Based Test of TOEFL atau merek dagangnya itu lebih mudahnya disebut IBT TOEFL. Nah, sebelum itu ada namanya CBT, Computer Based Test. Ya, tapi sekarang tidak lagi digunakan. Jadi kalau di Indonesia, kalau ini konteksnya oleh pengguna, audiensnya adalah pengguna yang ada di Indonesia, saya kira hanya satu saja yang betul-betul memang asli produk dari pabriknya itu, yaitu IBT. Nah, sekarang ini berkembang, IBT itu saya juga memperoleh informasinya itu dari internet. Saya dulu pada waktu masih tahun 2005-2006 mengikuti perkembangan. Namanya waktu itu Next Generation Test. Next Generation TOEFL. Ya, itu pada waktu transisi masih menjadi ada paper and pencil test masih ada, kemudian CBT baru mulai, kemudian sudah ada pengembangan IBT itu yang waktu itu namanya Next Generation Test, Next Generation TOEFL. Jadi ini luar biasa Pak Yanto. Jadi ini saya kira kalau tes bahasa Inggris satu-satunya di dunia, saya belum tahu yang seperti ini. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian yang dikembangkan oleh institusi selain pabriknya di New Jersey itu, pabriknya di Princeton, New Jersey yang namanya Educational Testing Service. Jadi ETS itu singkatan dari Educational Testing Service. Bukan ITS-nya Surabaya ya. Itu seringkali kalau
terdengar seperti bahasa Indonesia ITS. Oh, ITS ya. Oh, bukan ITS 10 November ini. Ini ada di Princeton, New Jersey, Amerika sana. Itu yang bukan pabriknya itu ada dua macam lah. Ya. Mengidentifikasinya itu dua macam. Satu itu memang TOEFL like test atau TOEFL prediction test itu mendaur ulang tes-tes yang sudah dirilis oleh pabriknya. Ya. Tahu ya, mendaur ulang artinya ya butir-butir tesnya itu ya sebetulnya butir-butir tes yang pernah digunakan untuk TOEFL yang memang dari pabriknya. Ya. Nah, Ya. itu kemudian didaur ulang oleh masing-masing perguruan tinggi karena memang relatif lebih mudah itu. Ya. Jadi Ya. hanya mereka menggabung-gabungkan, mengkompilasi, itu saja. Ya. Tapi ada lembaga, ya ini yang saya sebut lembaga yang namanya TEFLIN. TEFLIN itu Teaching English as a Foreign Language in Indonesia, yang kemudian pengembangannya itu divisi tesnya itu Bu Suwarsa itu. Nah, itu namanya TWIP, Test of English Proficiency. Ini tidak kompilasi, ini betul-betul mengembangkan dari nol. Ya, ya, ya. Jadi sama sekali tidak sama dengan TOEFL. Tetapi dari segi validitasnya, apakah seharus diukur seperti yang diukur oleh TOEFL, itu digunakanlah prosedur memvalidasi yang disebut dengan konkuren ya. Konkuren ya, saya kira Pak Yanto itu sangat menguasai ya. Jadi konkuren itu artinya ada peserta yang diminta untuk mengikuti dua macam tes. Yang satu adalah tes yang akan jadi tes TOEIC tadi, dan tes yang memang diproduksi oleh pabriknya. Nah, kemudian kalau itu korelasinya tinggi, maka itu bisa dianggap sebagai equivalent gitu. Ya. Nah, itu yang jadi kalau di luar pabrik yang aslinya itu ada dua macam yang perlu disikapi ya. Yang satu adalah kompilasi dari soal-soal yang pernah dirilis, dan yang satu memang mengembangkan dari nol. Dari nol, dan itu biayanya lebih tinggi. Sebelum lupa, juga ada varian yang sebetulnya itu juga nggak tahu ya, dikoordinasikan oleh semacam lembaga yang memang punya kerjasama dengan ITS, yaitu IEF, yang kemudian menyelenggarakan yang disebut dengan ITP, ITP TOEFL. ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program. Kenapa disebut Institutional Testing Program? Karena ini memang permintaan lembaga-lembaga, jadi ada perguruan tinggi, ada mungkin kantor-kantor yang ingin menggunakan itu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, bisa memprediksi kompetensi bahasa Inggris seperti yang digambarkan kalau mereka itu mengambil TOEFL yang asli. Itu namanya ITP. Nah, ITP itu tidak mengembangkan sendiri, ITP itu juga kompilasi dari tes-tes yang sudah dirilis, tapi kendalinya itu terkoordinasi yang berafiliasi dengan ITS tadi. Kalau di Jakarta itu IIF itu. Ya. Nah, jadi ini tidak mudah juga bagi orang awam membeda-bedakan. Ya mudahnya bagi orang awam yang memang mau sekolah ke Amerika, ya nggak usah bentuk yang lain-lain itu didengarkan. Pokoknya yang IBT aja lah, internet based TOEFL test itu. Saya kira. Iya, betul. Jangan ya. Tapi masalahnya gini Pak Yanto. Ya. Masalahnya adalah IBT itu di samping ya memang ya, tetapi harganya mahal. Ya. Itu sekitar 3,5 juta lah gitu. Ongkosnya itu. Ya. Sedangkan kalau ITP yang bisa memprediksi perolehan skor IBT, memprediksi ya, jadi akurat bisa juga tidak, itu harganya hanya 500-an. Ya. Jadi kalau belum percaya diri, ya itu ya
diprediksi dulu, baru kemudian kalau ternyata prediksinya itu hasilnya itu tinggi, ya baru kemudian ngambil yang mahal. Tapi kalau kemudian hasilnya itu belum bagus, ya latihan dulu Ya, sebelum mengambil yang mahal. Setengah itu mahal itu. ya betul. Yang top tadi itu lebih murah lagi. Ya, Dari 500 itu sekitar 300 berapa ya, 330 atau apa itu. itu anu lah, Ya. kelas Jadi bimbel. gini Pak Yanto, kalau Ya. yang bukan TOEIC atau bukan ITP, itu tangannya. Saya pernah mengalami pada waktu menyelenggarakan bahasa Inggris bagi dosen yang luar negeri, Ya. yang itu merupakan dana dari Dikti ya, itu dari beberapa perguruan tinggi, dosen dari beberapa perguruan tinggi, yang kemudian menyetorkan nilai TOEFL prediksi dari lembaga mereka, itu jauh sekali bedanya dengan TOEFL prediksi yang kami miliki di Malang. Sehingga kemudian itu banyak yang overestimate Pak Yanto. Kalau paper and pencil ngomongnya 500 berapa dan segala macam. Itu pernah beberapa kali itu ada yang menunjukkan hasil tes itu 500, ternyata setelah kami tes 400 saja nggak nyampe. Nah, ini akurasi. Yang itu PBT ya, PBT dikorelasikan dengan tempatnya Pak Ali apa namanya? Ya, itu ya sebetulnya kompilasi juga, tapi kami sudah memvalidasi dengan ITP. Kalau ITP itu ya keunggulannya sudah bisa dipertanggungjawabkan lah, karena itu lembaga yang berafiliasi dengan ITS, yang itu tadi yang saya sebut IIEF. Ya. Jadi hati-hati betul ini, karena bisa juga itu tidak pernah divalidasi. Jadi hanya ya pokoknya dikompilasi, kemudian tesnya itu bentuknya seperti TOEFL yang berbasis paper and pencil test, ternyata bisa jauh lebih mudah daripada yang sebenarnya, sehingga kemudian sangat overestimated gitu. Ya. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Nah, dari segi jenis tesnya yang diukur itu memang bisa berbeda-beda. Sekarang ini kecenderungannya yang namanya vocabulary, tes vocabulary, ya. Tes grammar itu tidak ada lagi. Tidak ada ya. Saya dulu itu. Generasi baby boomer itu. Tidak ada lagi. Kenapa? Iya. Jadi itu seringkali kemudian kursus-kursus itu isinya itu tentang bagaimana kalimat-kalimat dalam bentuk tenses ya, tenses, vocabulary itu pokoknya di-drill seperti itu. Sekarang itu kecenderungannya itu yang paper and pencil test ya, saya belum bicara mengenai IBT, IBT bisa beda lagi. Yang paper and pencil test itu kalau misalnya TOEIC itu hanya pada listening dan reading, tetapi kemudian kalau memang memerlukan untuk writing dan speaking itu bisa diatur tersendiri. Kemudian kalau ITP yang tadi saya sebut itu lembaga yang mengembangkan itu berafiliasi ke ITS, itu mendaur ulang yang barusan dirilis, itu ada listening, ada reading, tapi kemudian ada juga structure. Ada structure, jadi masih ada juga seperti itu. Nah, kalau nanti kemudian yang berminat mau ngambil tes itu tadi, kalau memang sudah sangat pede gitu ya, sangat pede, itu ya langsung pada IBT, tetapi kemudian kalau belum jelas kemampuannya seperti apa, sehingga kemudian dia bagaimana mempersiapkannya itu, ya ambil saja tes-tes yang bukan buatan pabrik aslinya, tetapi keandalannya itu dilaporkan, validitas. Ya, ada laporannya ya itu. Itu yang antara itu beberapa perguruan tinggi juga ada seperti itu, tapi yang jelas bisa dimintai laporan validasi dan reliabilitas itu ya
ya itu tadi lembaga yang mengeluarkan ITP dan juga TWIP yang dikembangkan oleh organisasi Teflon tadi, Pak Yanto. Ya. Nah, baru kemudian setelah tahu seberapa jauh kira-kira skornya dari yang dipersyaratkan untuk masuk perguruan tinggi di negara-negara maju, maka baru kemudian bisa mengambil tes IPT. Kalau enggak itu sayang, itu beberapa kali ngambil masih sangat jauh dari yang dipersyaratkan, padahal bayarnya 3,5 juta. Ya, Ya. itu saran bagi yang nggak punya uang, Pak Ali ya. Yang Oh iya. Tapi kalau yang punya uang pun ya mungkin masih bisa untuk traktir kita lah gitu kalau. enggak, yang lebih punya lagi ya bisa transfer, bisa IBT. Iya. Iya. Ya, jadi bedanya antara yang paper and pencil, ya sekarang ini paper and pencil yang kemudian dikonversi dalam bentuk online juga ada. Jadi ITP maupun TWIP itu sekarang bisa diambil secara online. Tetapi online-nya itu seperti kalau penyelenggaraan tes ujian nasional itu Pak Yanto. Oke. Oh, yang IBT. Yang bukan. Kalau IBT lain lagi. Jadi IBT akan saya jelaskan sebentar lagi. Ya. Oke. Jadi artinya kalau misalnya berminat untuk ngambil TWIP ya misalnya itu bisa mendaftar untuk kemudian mengerjakannya secara online. Termasuk juga ITP ya. Jadi saya kira perguruan tinggi juga ada yang sudah seperti itu, tapi ada juga yang masih tradisional, konvensional, luring ya. Jadi daring itu tidak berarti internet based loh ya. Daring itu artinya dia bisa mengerjakan di tempat pusat tes ya, pusat penyelenggaraan tes, dan kemudian komputernya itu berisi butir-butir soal itu yang tetap diawasi, dikendalikan oleh pengelola testing centernya itu. Ya, berarti itu IBT itu. Oh beda, IBT itu bukan. CBT. Ya, kalau dari segi namanya bukan CBT dari kata CBT itu merek dagangnya ITS tadi gitu. Jadi itu mengatakannya online TWIP, online ITP gitu. Ya banyak macam lah. Saya waktu menjadi reviewer LPDP itu juga banyak ragamnya, sehingga ditanya-tanya yang mana, tapi sebenarnya yang makomnya lebih tinggi itu ya memang IBT ya, Internet Based TOEFL Test itu. Karena iya betul. Ya betul. Ya, kan itu Nah, itu bisa juga ditebak dari ya Pak Yanto ya. Ya. Pak Yanto, Ya. itu bisa juga ditebak dari skornya. Skormu TOEFL berapa? Itu kita tahu. Ya. Yang kalau ratusan itu bukan IBT pokoknya. Jadi kalau masih bicara 500, 550, 600, ya, itu bukan IBT. Kalau skornya 550 itu berarti TOEFL untuk SM3T itu. Karena tidak ada jaringan. Jadi Indonesia tidak ada. Tidak ada di Indonesia menurut saya. Mungkin di Afrika atau masih ada juga, mungkin di Afrika mungkin ada. Afrika, negara-negara SM3T. Yang langsung dikendalikan oleh ITS lah ya. Dikoordinasikan oleh ITS itu mungkin masih ada juga. Saya kira tapi tampaknya sudah sangat jarang. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari segi skor ya Pak Yanto. Jadi dari segi skor itu kan sekarang CBT tidak lagi juga waktu itu kan tidak terlalu populer ya. Jadi dari segi skor itu memang ada tiga sistem ya. Kalau untuk TOEFL yang paper and pencil itu yang sangat terkenal itu, wah TOEFL-nya ini 500, ya itu ya
TOEFL-nya Saya 550 gitu. aduh. Maksimumnya kan 670-an lah gitu, Ya, 670-an. 670 ya. Ya, tapi kemudian kalau apa namanya perguruan tinggi yang ternama di Amerika itu minimum mintanya 600. 100 ya. Nah, tapi kemudian beberapa perguruan tinggi yang cukup ternama juga itu mintanya 550. Tapi ini juga sangat tergantung pada bidang studinya ya. Kalau yang sifatnya itu eksakta tampaknya lebih rendah. Ya. Tapi kalau sosial, hukum itu tinggi sekali permintaannya. Ya, ada juga yang minta 500. Tapi jarang yang minta 500 itu pada umumnya 550. Tapi kalau kemudian belum mencukupi 550 itu diterima dengan conditional ya. Saya kira Pak Yanto masih sangat ingat. Kemudian conditional itu di sananya kursus. Ya, seperti nasib. Ini Pak Yanto, Pak Yanto, TOEFL itu bukan hanya Amerika loh, ini seluruh dunia. Ya. Itu menerima TOEFL itu. Ya, tapi persyaratan untuk masuk perguruan tinggi. Tapi yang pengalaman saya menjadi reviewer LPDP itu tidak widely accepted sekarang TOEFL itu. Karena menjadi bisnis yang luar biasa, maka pesaingnya itu juga bikin kartel. Seperti di Eropa, itu sudah nggak mau lagi. Negara-negara Eropa perguruan tinggi tertentu itu mau masuk. Jadi ya ini kan ketika dulu mendominasi. Ya, sekarang memang ada. Iya. Jadi ya betul. Ya, jadi pesaingnya itu IELTS namanya. Ya, IELTS. International English Language Testing System. Ya, IELTS. Itu pesaingnya yang dikeluarkan oleh British Council, oleh ini berorientasi British lah gitu, Australia. Tetapi sebetulnya dua itu tadi, IELTS dengan TOEFL itu sama-sama kedudukannya di negara-negara maju tertinggi itu dua-duanya itu dipertimbangkan. Memang di Eropa sendiri sekarang marak dengan acuan baru ya, CEFR namanya itu. Tapi tesnya itu tidak dikembangkan sendiri. Ya, jadi kerangka acuannya aja yang dikembangkan. Kerangka acuannya aja. Kemudian yang mengembangkan tesnya itu bukan yang mengembangkan CEFR itu. Jadi pada umumnya sebagian besar lah kalau saya boleh mengatakan itu masih dua itu, IELTS dengan IBT. Tetapi IBT ini dari segi teknologi memang sangat luar biasa. Ya. Biaya pengembangannya memang sangat mahal. Ya. Jadi dua hal tadi, satu prinsipnya adalah paper and pencil test, yang satu adalah IBT, bukan computer based ya, tetapi IBT, karena IBT itu internet based testing TOEFL, itu artinya memang real time ya, seperti kalau zooming yang namanya synchronous dengan asynchronous, itu yang ini synchronous IBT itu. Sedangkan kalau yang online tadi itu mungkin bisa dimasukkan kategorinya asynchronous. Yang IBT, Pak Ali, yang IBT ini kalau dari segi yang dites itu hampir sama dengan IELTS ya, tetapi kalau IBT ini real time synchronous, yang kemudian itu secara real time itu langsung diskor. Ini terobosan karena 4 keterampilan berbahasa, speaking, writing, reading, dan listening, itu keempatnya yang lebih yang terobosan lagi adalah untuk writing dan speaking itu terintegrasi, yang betul-betul bisa memberikan gambaran kemampuan calon mahasiswa dalam berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Misalnya ya kalau kita mengikuti kuliah
mengikuti conference itu kan kita mendengar paparan dari pemakalah, Ya, pembicara, mendengar kuliahnya dosen, dan kita membaca. ya. Dan kita membaca buku. Jadi apa yang kita baca, kemudian itu yang dikuliahkan di kelas, kemudian itu kita tulis atau kita bahas. Jadi kita tulis berarti itu writing, tapi yang ditulis itu hasil dari apa yang dia dengar dan yang dia baca, dan itu kemudian dihubung-hubungkan antara informasi yang diperoleh dari apa yang dia dengar dan informasi yang dia peroleh dari apa yang dia baca, kemudian itu ditulis atau diomongkan, ya. Jadi sekali lagi saya ingin masuk ke sini IBT ini, ya. Jadi yang writing dan speaking itu ada dua jenis tes. Yang pertama yang disebut dengan independent speaking, independent writing. Itu seperti yang selama ini kita ketahui. Jadi kita ngomong berdasarkan apa yang sudah kita ketahui tentang latar belakang pendidikan kita, tentang hobi kita, tentang pengalaman kita hidup di suatu tempat. Itu semua informasi sudah ada di kepala kita. Itu disebut dengan independent speaking atau independent writing. Itu Kalau dites, lisan, ya? itu independen. Sebagai mata tes itu. Ya, betul. Jadi tes speaking itu ada dua macam. Ya, yang macam kedua itu tadi Pak Yanto. Dia tidak hanya macam tes ini tidak hanya mengukur kemampuan berbicara atau kemampuan menulis, tapi juga kemampuan membaca dan kemampuan menyimak yang kemudian diintegrasikan dalam bentuk kemampuan menulis atau kemampuan berbicara. Sehingga ada dua, yang writing dan speaking tadi, ada independent writing atau independent speaking, tapi juga ada integrated writing, integrated speaking. Oke. Sehingga kemudian ini memberikan gambaran kompetensi berbahasa Inggris yang menunjukkan menggambarkan realita yang dihadapi gitu. Ya. Jadi jadi kalau Pak Ali, kalau IBT itu skornya tinggi, itu kalau seminar internasional berani duduk di paling depan Pak Ali. Iya, betul. Nah, itu skor maksimumnya itu 120 Pak Yanto. Ya. Makanya itu kan yang integrated speaking itu seolah-olah ada yang mewawancara, apa benar ya? Ya, jadi integrated speaking itu tentu dia diberi namanya prompt, ya, ada semacam pertanyaan atau untuk kemudian direspons. Ya, dia merespons, tapi yang direspons itu bekalnya, kalau independen tadi itu yang memang sudah ada di kepala. Tapi kalau yang integrated untuk merespons pertanyaan atau pernyataan, jadi butir tesnya itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan yang kemudian direspons. Kalau independen itu ya langsung yang ada di dalam kepalanya, baik writing maupun speaking. Tetapi kalau yang integrated, meresponsnya itu harus baca dulu, harus mendengar dulu, baru kemudian mengintegrasikan dua sumber tadi untuk kemudian menjadi bahan merespon. Ya. Sehingga seolah-olah seperti diwawancara beneran gitu loh ya. Iya, betul. Padahal itu kan mesin loh itu, yang bukan orang dalam arti live gitu. Hanya mesin. Ya, betul mesin. Betul, itu mesin. Tetapi ini anunya Pak Yanto, ini yang saya anggap terobosan teknologi itu yang men-score, yang men-score. Itu ada dua hal. Pertama, ada dasarnya itu mesin yang dikembangkan berdasarkan artificial intelligence. Ya, jadi otaknya penskor, otaknya
otaknya writer itu seolah-olah dipindahkan ke mesin kan gitu. Ya, ya. Nah, yang satu itu masih ada human writer. Oke. Jadi masih dilihat lagi oleh human writer. Nah, Mungkin ini menjadi mahal tadi ongkosnya. ya. Ada kemungkinan interneternya itu rendah korelasinya antara mesin Ya, dan orang. ya ini karena mesin yang berdasarkan artificial intelligence tadi kan diuji cobakan terus ya. Jadi artinya keandalan korelasi inter atau intra rater itu sudah memang betul-betul dikaji dalam penelitian pengembangan mereka, itu sudah bisa diandalkan Pak Yanto. Ya, ya. Jadi mahalnya tes itu ya karena pengembangannya dan juga dari segi penyelenggaraannya. Jadi nilainya, Pak Ali, kalau IBT nilainya sudah tidak segmented ya, hanya satu aja. Oh, ada segmented bisa. Jadi ada empat keterampilan, ada profil tentang readingnya bagaimana, Oh, oke. listeningnya bagaimana, kemudian yang writing maupun speaking, tapi secara independen dan integrated itu menyatu. Jadi ada 4 komponen, masing-masing 30 sehingga kali 4 120. Oh, gitu. Sehingga ada keunggulan dari feedbacknya ya. Jadi kalau angkanya itu rendah, kira-kira yang rendah itu di bagian mana? Gitu. Bagian mana? Dan tidak boleh ya, tidak boleh hanya melihat agregatnya, tapi harus melihat subkomponennya itu harus ada minimum skor kali ya. Betul begitu nggak, Pak Ali? Ya, misalkan. Biasanya kalau perguruan tinggi itu agregatnya, Pak Yanto. Oh, oke. Tapi kalau ada kalau yang perguruan tinggi melihatnya agregatnya, jadi apakah ya Pak Yanto? Ya, tapi kalau agregatnya tinggi, kemudian ada salah satu sub agregat itu rendah gimana? Mati misalkan aja. Oh, saya kira kalau mati misalnya kan hanya 3x3 toh. Tidak mungkin yang ini dari segi akademik tidak mungkin korelasinya rendah 4 kemampuan tadi, reading, listening, writing, speaking itu korelasinya tinggi karena 4 keterampilan berbahasa itu itu persyaratannya adalah sama, yaitu yang disebut dengan language components, unsur bahasa, vocabnya. Ya, jadi kalau untuk listening dan speaking itu vocab, grammar, dan pronunciation-nya atau sound system-nya. Tapi kalau untuk yang reading dan writing itu berarti spelling-nya, vocabulary-nya dan grammar-nya. Ini korelasinya tinggi. Jadi kalau grammar-nya jelek, ya semuanya jelek. Kalau grammar-nya bagus, ya semuanya bagus. Ya, penguasaan grammar ini bukan berarti menjelaskan tentang tata bahasa loh Pak Yanto. Ya. Structure. Istilahnya itu kalau grammar itu ada yang disebut dengan implicit knowledge of grammar atau explicit knowledge of grammar. Kalau yang explicit knowledge of grammar itu ditanya ini kalimat aktif atau pasif. Ubahlah menjadi kalimat aktif. Ubahlah menjadi kalimat yang pakai present tense, itu yang namanya explicit knowledge. Tapi yang implicit knowledge itu dia bisa menyampaikan ide-idenya dalam kalimat-kalimat yang benar. Walaupun dia tidak tahu itu kalimatnya pasif, itu past tense atau apa, belum tentu tahu dia. Itu explicit knowledge of grammar. Orang Amerika jarang tahu itu yang namanya aktif pasif itu. Karena tidak diajarkan sebagai explicit knowledge gitu. Luar biasa. Saya tahu. Harusnya saya tahu lebih dulu sebelum ambil TOEFL. Jadi nanti kalau kita bicara mengenai kiat-kiat mempelajarinya, lah itu hubungannya dengan itu. Apakah harus misalnya ngapal ke semua tenses?
Itu tidak perlu lagi itu. Ya, Nanti kita bicarakan lagi lah. ya, ya, oke lah. Pak Ali, kita sudah banyak memberi informasi tentang what TOEFL is all about. Sehingga That's good. That's good. Yes. what TOEFL is all about. Kemudian para pendengar harus mempersiapkan what kind of preparation should be prepared. Saya kira begitu. Ya, iya itu next episode ya. Jadi yang penting kalau memang punya duit IBT aja lah, nggak usah mikir yang lain-lain. Tapi saya tetap menganjurkan ya pakai prediction dulu lah, itu uangnya dipakai untuk traktir kita aja lah. Yang ITP ya, yang sudah ITP, prediction. ITP atau ya TOEFL juga bisa, TOEFL juga bisa dipakai untuk memprediksi. Ya, atau prediksi yang murah-murahan. Ya, yang lebih murah lah. Ya. Itu kan 1/10-nya Pak Yanto harganya. Ya. Wah, jangan sebetulnya Pak TOEFL itu memang saya dulu benar-benar menyiksa diri saya, kan saya nggak berbakat bahasa Inggris tapi dipaksa sehingga akhirnya bisa juga ternyata. Walaupun saya diajari pronunciation yang betul, saya sudah give up. Kalau Bu Warsi itu mengajarinya supaya perfect, kamu harus pronunciation-nya baik, nggak bisa-bisa. Terus akhirnya saya berpikiran, saya bicara kontekstual aja lah, nggak usah. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, Pak Yanto. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan Amin. Dan minggu depan kita akan berbicara di channel ini di episode kedua adalah bagaimana mempersiapkan untuk mengambil TOEFL itu. Dan mudah-mudahan Pak Ali kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.